Saya kira itu dah kalau pertanyaan begini Pak, ini nih tadi soal kalau saya bilang kok DPR diam gitu. DPR itu awal-awalnya memang rame, termasuk saya mengikuti Pak Trimedia, saya kira 3 hari berturut-turut tuh ya muncul di TV dan keras beliau ini harus dibuka gitu. Tapi sesudah ini memanas, sudah menuju ke ini, kok tidak ada suara dari sini. Mana nih DPR kok diam? Saya bilang biar ikut bersama saya mendorong mengungkap kasus ini. Karena hukum itu kan produk politik. Tidak bisa hukum jalan sendiri kalau tidak ada suasana politik yang mendorong suara masyarakat dan suara. Pro justisianya itu kita dorong dari gerakan-gerakan politik. Tapi jangan masuk ke pro justisianya. Mana nih DPR kok diam? Saya bilang. Lalu DPR bilang, wah itu Menko Polhukam tidak tahu undang-undang bahwa DPR itu tidak boleh ikut campur. Lalu dulu kok ikut campur terus? Kasus Brotoseno itu berhasil kan karena DPR yang ngomong. Brotoseno di penjara tiba-tiba jadi polisi lagi. Dan menurut undang-undang tidak boleh. Ribut orang. Lalu DPR ngomong. Katanya karena berjasa. Jasa apa sih yang dibuat oleh seorang koruptor? Nah, kata DPR nih Pak Bambang Pacul. Nah sudah itu Kapolri terus bergerak tuh bersama Kompolnas. Pecat lagi dibuat perkap dulu. Urusan pencabulan santri ngomong, urusan apa ngomong. Jadi saya tunggu-tunggu karena saya selalu merasa cicat gitu. Sana ngomong sana sini, sama ngomong sana sini biar kebenaran itu keluar. Gitu sama Pak dulu ketika saya di MK itu, saya tahu ajudan saya ditarik semua, katanya mau diculik barang bukti rekaman itu. Tapi saya kan TikTok dengan publik, dengan DPR. Yang ngomong di sini publiknya bergerak, selesai masalah cicak buaya 2 itu. Lah kalau saya sendiri gitu udah selesai tuh, udah masuk 2 penjara 2 orang tuh. Gitu. Saya menggunakan cara yang sama tetapi tidak melanggar hukum, terukur. Gitu. Apa yang boleh saya buka ke publik, apa yang tidak saya ukur betul gitu. Tetapi saya memang disertasi saya itu politik hukum. Sehingga saya tahu bagaimana caranya menggunakan politik agar hukum bekerja. Gitu aja kalau saya. Jadi saya minta maaf untuk hal-hal yang tidak bisa saya jawab, tapi saya nanti akan ketemu boleh dengan Bapak berdua kapan kita atur, saya beritahu hal-hal yang tadi ditanyakan gitu. Karena itu duga nanti akan muncul di sidang. Saya sudah koordinasi dengan kejaksaan, jangan ada yang ditutupi, buka aja. Termasuk kita yang minta agar ekshumasi, katanya ekshumasi hanya boleh dibuka oleh hakim. Lihat saya bilang undang-undang apa yang melarang ekshumasi dibuka publik? Uang palsu aja diletakkan di meja kalau barang bukti. Ekshumasi kalau publik minta buka aja. Yang tidak boleh itu kan kalau ekshumasi atas penyakit, pemeriksaan atas penyakit itu menurut undang-undang tidak boleh. Wah ini kena penyakit menular ini kena HIV dan sebagainya, tidak boleh disiarkan. Tapi ini barang bukti kejahatan. Insya Allah hari ini dibuka tuh ekshumasinya tuh. Hari ini 6 dokter ya, 6 dokter akan membuka dan ini sudah banyak tahu juga. Tidak tahu ngebuka nanti di sini tidak tahu, terserah. Jadi Pak, saya mengucapkan terima kasih kepada semuanya. Saya tidak membuka juga merahasiakan keterangan. Ada keterangan yang harus saya rahasiakan, ada juga yang untuk mendorong jalannya pemerintahan lah, jalannya penegakan hukum. Itu Pak. Pak Ketua, sedikit Pak Ketua. 1 menit. Prof, ini terkait dengan pelaksanaan fungsi tugas dan kewenangan Kompolnas. Pasal 3 mengatakan Kompolnas punya tugas untuk melaksanakan fungsi pengawasan fungsional. Kemudian juga pasal 4-nya Kompolnas bertugas membantu Presiden dalam menetapkan arah kebijakan Polri dan memberikan pertimbangan kepada Presiden ya dalam hal-hal tertentu. Pertanyaannya begini, Prof. Sudah ada pendapat Prof. Saya terlepas daripada kalau Prof tidak mau menjelaskan diagram. Padahal
dari informasi yang saya ketahui, Prof paham betul ini. Mungkin nggak mau dikasih tahu di umum ya, nggak apa-apa. Ya, Prof katanya paham. Nah, sehingga Prof sampai berpendapat kerajaan Sambo sangat berkuasa seperti Mabes dalam Mabes. Prof dalam kapasitasnya sebagai Ketua Kompolnas, ya, dalam konteks pemenuhan pasal 4, pemberian pertimbangan, ya kan, kemudian pelaksanaan fungsi pengawasan fungsional, ya. Apa setelah melihat fakta ini, rekomendasi atau pertimbangan apa yang Prof sampaikan kepada Presiden atau kepada kita lah setidaknya, Prof? Terima kasih, Prof. Saya jawab ya, Pak. Bapak tadi keluar agak lama rupanya. Tadi saya sudah jelaskan, Pak Desmond tadi yang tanya. Itu saya katakan soal gambar-gambar itu saya sudah dapat, tetapi itu bukan dari saya. Saya tidak tahu sama sekali. Yang saya baca kemudian di media itu Pak Teguh yang mengatakan itu ya, Pak Teguh. Tapi kalau orang-orangnya, saya katakan kerajaan Sambo itu bukan dalam konteks gambar pembagian uang judi itu, bukan. Saya malah tidak tahu yang begitu. Yang saya katakan itu loh, divisi Propam itu 1 bintang 2 kepalanya, lalu di bawahnya itu bironya ada 3 bintang 1, di mana setiap biro ini kalau dia memeriksa produknya harus diputus oleh Pak Sambo. Kalau dia menyelidiki harus Pak Sambo juga. Kalau dia menghukum Pak Sambo juga gitu. Kenapa ini tidak dipisah aja? Kayak kita membuat trias politika itu, yang meriksa dan yang menyelidiki beda dong, yang memutus beda, kira-kira itu. Prof, sedikit. Bisa nggak Pak, supaya Sedikit, jangan. Sedikit, Bentar, jangan langsung. Sedikit, Pak Ketua. Sedikit saja penanya Pak, interupsi. Menambahkan sedikit, Pak Ketua. Iya. Interupsi. Bentar, Pak Supaya jangan Mahfud. dia. Pak Mahfud, saya bantu Acarya. Dari institusi polisi yang tidak baik-baik saja, itu yang digambarkan Pak Acarya. Rekomendasi apa sebenarnya? Catatan rekomendasinya ada nggak sebagai Kompolnas? Tapi kan ini kan baru nih, kalau soal ini belum, baru keluar 3 hari kan soal chat itu. Ya, ini kan kondisi Sebentar, kepolisian tidak baik-baik saja. Ya, itu yang dipaparkan Pak Acarya ya, Pak Acarya ya. Pak Kedua. Rekomendasi apa saja? Banyak Pak. Nah, Jadi coba kita rekomendasi habis ini kita, silakan. rekomendasi kita itu kan ke Presiden. Misalnya ya, kita di Papua itu ada 1 Polres. Ya, ada 1 Polres. Itu menangani 3 atau 4 atau 2 kabupaten. Sementara orangnya sedikit, daerahnya jauh. Kita usul supaya dipenuhi Polres-Polres itu, kemudian pejabatnya, kepolriannya itu sudah disampaikan ke Presiden. Misalnya, bagaimana agar perkara itu tidak bolak-balik, ya, antara kejaksaan dan kepolisian, kita rekomendasikan kepada Presiden. Itu banyak Pak, kita rajin Pak. Tapi yang wasnal, yang pengawasan fungsional kan kita sudah ikut banyak. Tim pembunuhan Jeremia di Papua, itu kan Kompolnas ketuanya. Anggotanya ya polisi ya macam-macam gitu. Kemudian apa itu? Yang orang Jombang pencabulan oleh kiai yang tidak bisa diangkut itu Polnas yang juga mendorong mencari cara agar dia harus diangkut karena ini sudah terdakwa. Soal pelecehan terhadap anak yang sekarang di mana-mana banyak, ya kita masuk Pak yang begitu itu. Tapi kan kadang-kala tidak tersiar juga. Pak Mahfud, Tidak mungkin kita diam. Pak Mahfud, itu rekomendasi ada nggak misalnya dengan kondisi institusi kepolisian yang hari ini tidak baik-baik saja, misalnya beredar balas membalas kesannya, balas membalas diagram itu, Ya kan baru Pak, diagramnya kan baru 3 hari Pak. Ya itu catatan rekomendasinya apa? Misalnya Satgas Sus, ya dibikin, sekarang dibubarkan. Rekomendasinya apa? Kan banyak hal yang jadi perhatian publik yang dituntut. Ya, Kompolnas itu harapannya adalah memberikan masukan terhadap kepolisian. Bagaimana dengan persoalan perang diagram itu? Bagaimana yang diragukan proses KM50? Bagaimana Satgas Sus yang dibikin di zaman Kapolri terdahulu kesininya? Apakah cukup dibubarkan? Pertanggungjawaban gimana?
di forum Komisi 3 ini pernah kita pertanyakan sumber anggarannya. Apakah ini lepas dari pengawasan Kompolnas? Itu sebenarnya rekomendasi yang ditunggu oleh masyarakat. Yang tadi secara sampaikan Pak Atria Dahlan itu loh Pak Mahfud. Gimana tuh Pak? Ada nggak rekomendasi seperti itu? Gini Pak, itu diagram yang tunjukkan Pak Arteria itu kan keluarnya tanggal 18. Pak Ketua, Sekarang makanya tanggal saya 22. sedikit Pak Ketua. Mungkin kalau yang di sini Pak Mahfud Pak Desmond ya tadi. bisa belum pendapatnya saya terima lah. Saya langsung aja lah Pak, sebagai Kompolnas Pak Prof. Apa pernah Kompolnas melakukan evaluasi terhadap Satgasus? Nih. Ya, yang dibubarkan itu loh. Apa nggak tahu orang-orang di Satgasus tiba-tiba bisa sekolah? Pas di sekolah nggak pakai sekolah tiba-tiba lulus. Atau yang nggak pernah ikut terdaftar tiba-tiba masuk di tengah. Setelah masuk dapat jabatan-jabatan strategis. Setelah itu main-main perkara, ada jaga-jaga perkara. Itu kan udah rahasia umum. Ya, pemantauan fungsionalnya mana pengawasannya yang dilakukan oleh Kompolnas ini. Saya juga Pak Benny Mamoto juga ngomong lah. Di Polri itu orang baik stres. Kenapa? Orang benar nggak jadi benar Pak. Itu loh. Orang yang antik malah dapat privilege itu loh. Ini yang kita coba melakukan penertiban saat ini. Saya percaya betul Pak Kapolri berani untuk itu. Sederhana Pak, kita bicara mengenai, saya akhirnya bicara ke person lah. Bagaimana seorang Karopaminal ya, dengan gaya hidup seperti itu. Padahal itu adalah serambi mukanya untuk integritas Polri Pak. Kompolnas sikapnya seperti apa selama ini? Nah ini hanya bagian-bagian kecil Pak, nanti saya bisa ngomongin satu-satu, tapi contoh lah. Ini kan kasat mata Pak, iya kan? Kita nggak bisa ngomongin person, akhirnya saya ngomong person lah. Set, masuk, mobilnya apa, taruh lagi. Ini udah di luar daripada ya seorang Karo Pak, di Mabes Polri. Nah ini halal Pak, selama ini halal Pak. Nah apa yang dilakukan Kompolnas? Apa yang dilakukan Pak Benny Mamoto? Apalagi di situ kan di dalamnya juga ada yang namanya Pak Tito. Ya, kami minta betul ini dijelaskan lah. Jadi kita bicaranya, Prof yang ajarkan saya, Arteri harus berani untuk berkata benar. Prof yang ngajarin saya ingat betul. Bimbingan Prof itu saya ingat terus. Nah sekarang juga kami ingin Prof sampaikan juga Prof. Kalau memang ini memang harus kita bahas, ini bahas. Jangan sampai ini jadi kanker. Yang stadium 4, kita nggak bisa lagi menyelamatkan Polri. Kesayangan kita semua Prof. Terima kasih Prof.